never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez, yang pada hari Kamis mengakui posisi kedua di MotoGP Aragon sebagai hasil yang baik, meyakinkan setelah hari pertama, yang ia pimpin dengan rekor, bahwa saya tidak menandatanganinya. Marc Marquez terbang di hari pertama MotoGP Aragon, memecahkan rekor sirkuit dan mendominasi dua sesi pertama pada hari Jumat ini. Sesuatu yang belum pernah ia raih sejak Austin 2021. Pada hari Kamis, di sesi sebelumnya, ia meraih posisi kedua di sesi tersebut. Gol, hasil yang saya tidak tanda tangani sekarang, katanya sebelum memperingatkan, tetapi ini baru hari Jumat. Kalau balapannya sekarang, saya tidak akan mengincar posisi kedua, tapi ini hari Jumat. Anda harus tenang, tetap membumi. Prediksi saya, besok semuanya akan lebih ketat dan tujuannya adalah berada di barisan depan. Di grid, posisi kedua lebih buruk. Lebih jauh ke belakang Anda tidak punya pilihan baik dalam sprint atau balapan hari Minggu, jadi kami akan terus berkendara dengan intensitas yang sama, jelasnya. Di Austria saya sudah mengatakan bahwa akhir pekan berjalan sangat baik, meski tidak tercermin dalam hasilnya, namun saya merasa nyaman. Kami mengubah beberapa hal yang sedikit demi sedikit membantu saya. Kami menemukan hal-hal yang lebih baik untuk gaya mengemudi saya. Dari sana akhir pekan ini kami tiba di sirkuit yang menguntungkan dan kondisinya sempurna untuk gaya berkendara saya. Dan kemudian, karena kondisi lintasannya ideal bagi saya, kemampuan beradaptasi adalah salah satu kelebihan saya memahami bahwa hari yang sempurna telah berakhir. Kami tidak bisa menipu karena surat kabar mengatakan bahwa kami adalah yang tercepat, sayangnya ini hari Jumat. Saya sudah memiliki kecepatan sejak awal, dan itu sangat membantu. Meskipun semuanya menunjukkan bahwa Motorland menutupi perbedaan antara Ducati GP23 dan 24, Marc memperingatkan bahwa mereka akan tiba. Besok semuanya akan lebih ketat. Ducati 2024 sudah melakukan lompatan besar dari pagi hingga sore, dan Sabtu ini saya kira akan lebih besar lagi, peringatannya. Sementara itu, Maverick Vinales meraih waktu terbaik ketiga setelah hari pertama Grand Prix Aragon. Pebalap Aprilia senang dengan aspal baru, dan memperingatkan bahwa Marc Marquez sangat kuat di sirkuit ini. Hari pertama MotoGP Aragon diakhiri dengan dominasi yang jelas dari Marc Marquez yang memimpin dua sesi latihan, namun juga dengan detail yang tidak sedikit. Melihat kedua Aprilia di posisi kedua dan ketiga, bersama Maverick Vinales yang dia berhasil lolos dengan nyaman untuk bersaing di Q2 pada hari Sabtu ini. Bagi pelari Spanyol, aspal baru bukanlah halangan untuk menjadi cepat. Coba lihat, kalau dilihat perkembangannya, aspal baru sudah sempurna, kata pebalap Aprilia itu. Tapi perasaannya sangat aneh, saat Anda berkendara di trek sepanjang waktu, sepertinya motor akan mendekat di depan Anda atau menjauh dari belakang. Namun kenyataannya, saat Anda mendorong, ada banyak cengkeramannya, dia memperluas alasannya. Saya bandingkan sensasi aspal ini dengan yang diberikan di sirkuit Mandalika, Indonesia, mirip sekali. Entah komposisi aspalnya sama, daya cengkramnya jauh lebih besar dibandingkan yang lama, apalagi dengan gas. Tentunya dibutuhkan lebih banyak putaran dan lebih banyak tenaga, tapi waktunya super cepat, begitu juga dengan kecepatannya, kata pembalap Katalan itu. Setelah akhir pekan yang sulit di Austria, Maverick kembali merasa kompetitif bersama Aprilia. Sensasi dengan Aprilia bagus, motornya merespons dengan sangat baik ketika kami memintanya. Saya merasa nyaman dan berhati-hati untuk meningkatkan sedikit demi sedikit besok, menjalani sesi kualifikasi dengan baik dan menemukan tempat terbaik untuk memulai balapan. Dia menunjukkan. Soal apakah ia yakin akan ada perbaikan umum yang lebih menyesuaikan zaman, ia tampak tenang. Saya pikir kami melaju sangat cepat hari ini, besok kami bisa sedikit meningkat, tapi tidak banyak,
tapi saya akan mencoba turun ke 1,45, saya menantikannya. Meski Marc Marquez menjadi pebalap dengan kecelakaan terbanyak sejauh ini di MotoGP 2024, namun statistik tersebut tidak membuat pebalap Spanyol itu merasa terganggu. Marc Marquez menyatakan bahwa dia tidak terlalu peduli tentang jumlah terjatuh yang dia derita tahun ini di MotoGP. Namun dia ingin mengurangi kesalahan yang dia buat dalam balapan. Pembalap Gresini Racing itu telah mengalami 16 kecelakaan dalam 11 Grand Prix pertama musim ini, yang menempatkannya di puncak statistik kecelakaan sejauh ini pada tahun 2024. Juara dunia 8 kali itu selalu punya reputasi terlalu sering mengalami kecelakaan di kelas Premier, meski banyak yang menyalahkan karakteristik rumit Honda, motor yang dikendarainya selama 11 tahun. Namun, setelah beralih ke Ducati GP23, yang lebih mudah dikendarai, Marquez belum mampu mengakhiri tren tersebut, dan berada di jalur yang tepat untuk menyamai atau bahkan melampaui rekor 23 kecelakaan yang ia buat pada tahun 2023. Salah satu kejatuhan paling spektakuler untuk Marquez pada tahun 2024 terjadi tak lama setelah memimpin balapan panjang MotoGP Amerika di Austin. Sementara baru-baru ini ia terjatuh dalam tes sprint di Silverstone dan Red Bull Ring. Ditanya apakah kecelakaannya tahun ini disebabkan oleh gaya berkendara atau proses adaptasinya dengan Desmosedici, Marquez mengatakan setelah Austria, memang benar bahwa di paruh pertama musim ini, seperti yang saya katakan di Portimao dan Austin, saya banyak terjatuh. Dan itu bukan karena kesalahan saya, tapi memang benar bahwa dalam balapan terakhir ini saya mengalami beberapa kali terjatuh yang tidak terlalu saya pahami. Dan semuanya telah menghilangkan sedikit kepercayaan diri saya. Tapi sekarang kami harus mencoba lagi untuk menemukan batasnya dengan cara yang benar. Hal yang paling positif adalah saya terjatuh saat latihan. Memang benar, saat balapan, saya terjatuh saat sprint di Silverstone dan Austria. Tapi, biasanya, dalam balapan jarak jauh saya selalu berusaha tetap di atas motor, dan ini adalah intinya, lanjutnya. Sementara itu, Jack Miller sangat santer dikabarkan akan bergabung dengan proyek Pramac Yamaha di MotoGP 2025 usai terdepak dari Red Bull KTM Factory Racing. Namun, ia mengaku ingin mendapatkan kontrak ini murni karena kemampuannya, bukan karena ia berkebangsaan Australia. Para rider Spanyol dan Italia diketahui berjumlah paling banyak di ajang Grand Prix. Pasalnya, dua negara ini memang memiliki program junior terbaik di antara negara-negara lainnya. Namun, Dorna Sport selaku pemegang hak komersial MotoGP tampaknya tak ingin hal ini terus berlanjut. Dorna ingin MotoGP lebih beragam dengan diikuti oleh pembalap dari berbagai negara. Atas alasan ini, mereka digosipkan melobi Pramac Yamaha untuk menggaet Miller alih-alih memilih rider muda kandidat juara dunia Moto2, Sergio Garcia, yang berkebangsaan Spanyol. Miller sendiri tak memungkiri bahwa ia sedang melakukan negosiasi dengan Pramac, yang pernah ia bela bersama Ducati pada 2018 hingga 2020. Lewat Fox Sports Australia pada Rabu kemarin, pembalap berusia 29 tahun ini merasa masih bisa membuktikan diri di kelas para raja. Kami sedang melakukan kontak dan mencoba membereskan beberapa hal.